وجودي لما طاب خانبات من هواجسي قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian Tauhid Kitab Tijan. Kali ini kita akan membahas tentang sifat kaunuhu aliman. Ini merupakan sifat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrorihi wa da'alina mim barakati fid darain. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu pihaqqihi ta'ala kaunuhu aliman. Sifat yang nomor 16 yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat kaunuhu aliman. Artinya wajib menurut akal keadaan Allah yang mengetahui. Allah mengetahui dengan sempurna, tidak didahului dengan samar. Apa arti wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Kalau tidak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Misal, akal menetapkan bahwa usia bapak itu lebih tua daripada anaknya. Yang namanya makhluk itu punya sifat kalau nggak gerak, diam. Kalau nggak diam, gerak. Makhluk butuh tempat. Akal menetapkan bahwa Allah bersifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat kaunuhu aliman adalah sifat yang menetap pada zat Allah. Yang tidak maujud juga tidak makdum. Maksudnya tidak naik ke derajat maujud, sesuatu yang ada. Sehingga bisa disaksikan dengan penglihatan mata. Juga tidak turun ke derajat makdum, sesuatu yang tiada. Sehingga dikatakan tidak ada, tapi ada. Contoh, Ki Jaed yang duduk. Ini yang maujud Ki Jaed. Bisa dilihat. Tapi kalau yang duduk, itu nggak bisa dilihat. Karena termasuk hal atau tingkah. Jadi di mana-mana Ki Jaed yang duduk, dipastikan Ki Jaednya duduk. Gitu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat kaunuhu aliman berbeda dengan sifat ilmu. Kalau sifat ilmu termasuk sifat ma'ni, sifat kaunuhu aliman ini termasuk sifat ma'nawiyah. Antara sifat kaunuhu aliman dan sifat ilmu, ini ada talajum akli. Tidak pernah berpisah. Seperti kalau diilustrasikan ya. Di mana-mana ayat tanjakan pasti ayat turunan. Di mana-mana Allah bersifat kaunuhu aliman, pasti Allah bersifat ilmu. Di mana-mana Allah bersifat ilmu, pasti Allah bersifat kaunuhu aliman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah mengetahui dengan sempurna.
Ilmunya Allah tidak terbatas. Kalau ilmunya manusia itu terbatas. Ilmunya Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ilmunya manusia ada awal, ada akhir. Seorang profesor, seorang doktor, gubernur, bahkan tukang bubur, itu pasti belajar dulu. Belajarnya dari awal. Ini A, B, C. Belajar huruf dulu. Belajar menghitung ini angka 1, 2, 3. Begitupun seorang kiai, seorang ustadz tidak langsung ngaji Quran, tidak langsung belajar Quran. Pasti belajar huruf ini alif, ba, ta, sa, jim, ha. Kalau sekarang ngaji Iqra. Itu ada awalnya. Ya. Allah mengetahui zatnya. Allah mengetahui sifat-sifatnya. Allah juga mengetahui perbuatannya. Allah mengetahui berapa jumlah semua makhluk yang ada di alam semesta. Berapa jumlah keseluruhan malaikat, berapa jumlah keseluruhan manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Berapa jumlah pohon, Allah tahu. Allah juga mengetahui berapa jumlah tetesan air hujan yang membasahi bumi. Ya. Allah mengetahui satu persatu makhluk dengan detail, dengan objektif, dengan jelas. Misal, Allah tahu tentang diri Ki Jayed. Ini Ki Jayed lahirnya tanggal berapa, tempat lahirnya di mana, bidannya siapa, nama kampung desanya namanya apa tahu. Umur berapa Ki Jayed meninggal Allah tahu. Bahkan tentang organ tubuh pun Allah tahu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa jumlah rambutnya Allah tahu. Ya. Jadi satu persatu makhluk Allah tahu dengan sempurna. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi menggambarkan ilmunya Allah yang tidak terbatas. Apa kata Nabi? Ketika kita mencelupkan kolam atau pena ke dalam air, kemudian kolam pena tersebut kita angkat, terus ada yang netes, nah itu yang netes, yang satu tetes itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada makhluk. Sehingga dikatakan seandainya lautan dijadikan tinta, daun-daun dijadikan tulisannya, huruf-hurufnya, tetap tidak akan sanggup untuk menulis ilmunya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu orang tidak ada yang sempurna. Yang satu menguasai ilmu fikih, pasti ada kekurangan dalam bidang yang lain. Kalau dalam pengetahuan umum, bisa jadi dia menguasai ilmu matematik, belum tentu dia menguasai fisika, kimia. Jadi kalau ilmu manusia itu beda-beda. Tidak ada yang sempurna. Banyak kekurangan. Nah, yang harus kita renungi apa? Ketika melihat ada orang yang hebat, bisa misalkan buat pesawat jet, bisa ini, bisa itu. Ya ilmunya dari Allah. Itu manusia hebat. Apalagi Allah yang menciptakan manusia. Apalagi Allah yang memberikan ilmunya. Gitu. Oleh karenanya, ketika ada seseorang mengerti, ya dikasih pengertian oleh Allah. Ketika ada seseorang yang bisa, ya dibisakan oleh Allah. Karena yang ngasih ilmu pada hakikatnya adalah Allah. Bukan guru, bukan kiai, bukan ustaz. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadiduhu kaunuhu jahilan. Mustahil menurut akal keadaan Allah yang bodoh. Ini tidak masuk akal. Apa definisi mustahil menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Jadi kalau ada tidak masuk akal. Berarti selamanya tidak akan ada. Apa contohnya? Usia anak lebih tua dari bapak. Bapaknya maksudnya. Apalagi contohnya, mustahil Allah itu punya bapak ibu. Mustahil Allah itu anak dan diperanakan.
Mustahil Allah itu lemah. Mustahil makhluk itu bisa gerak dan diam berbarengan. Mustahil. Tidak masuk akal. Wad dalilu ala dzalika dalil ilmi. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat kaunu aliman, yaitu dalilnya sifat ilmu. Apa dalil sifat ilmu? Pada pembahasan yang lalu sudah dibahas. Dalil akli, dalil menurut akal tentang sifat ilmu, seandainya Allah bodoh, tidak mengerti segala sesuatu, maka Allah tidak akan disifati dengan sifat iradat. Tidak berkehendak. Apabila Allah tidak disifati dengan iradat, tidak berkehendak, maka tentu ciptaannya terpaksa. Apabila terpaksa, berarti lemah. Bila mana lemah, maka baru. Sedangkan Allah baru itu mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, mustahil Allah lemah. Bila mana mustahil Allah lemah, mustahil Allah terpaksa. Bila mana mustahil Allah terpaksa, maka wajib Allah disifati dengan iradat, yaitu berkehendak. Bila mana disifati dengan iradat, maka wajib Allah bersifat ilmu, mengetahui. Demikian pula Allah juga bersifat kaunu aliman. Dari naklinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya wallahu a'lam bil murad, dan dia mengetahui segala sesuatu. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan Allah mengetahui isi hati manusia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati manusia. Oleh karenanya kita perlu menjaga, memelihara hati dari berbagai penyakit hati seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, dolim. Ini harus dibersihkan. Kenapa? Karena yang Allah lihat hatinya, bukan fisik, bukan casingnya. Hatinya tulus tidak, hatinya ikhlas tidak. Nah, ini harus jadi renungan buat kita, bahwa ketika kita ibadah diniatkan semata-mata mengharap ridho Allah. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.